Jadi kalau kita berbicara soal masalah kebenaran baru sekarang itu bisa mengalahkan yang namanya kebenaran objektif. Banyak narasi-narasi yang dibangun di media sosial yang dengan cerita yang indah sehingga masyarakat itu menyimpulkan bahwa itu benar. Bahkan bisa jadi kesalahan yang terorganisir secara bagus disebarluaskan secara masif, secara kontinu terus-menerus akan menjadikan persepsi di masyarakat itu sebagai suatu kebenaran. Yang ini tentu harus kita sikapi dengan bijak oleh kita sekalian sebagai hamba yang beriman. Mungkin para jamaah juga sering mendengar dampak dari perseteruan dua alumni kita, yaitu yang pertama adalah Pak Joko Widodo yang kemudian versus Pak Roy Suryo dan teman-teman, yang memberikan dampak negatif terhadap institusi kita, nama besar Universitas Gadjah Mada. Karena masyarakat sekedar menyimpulkan ya, apa yang terjadi di dalam pemberitaan maupun yang ada di dalam media sosial. Sebagaimana diperintahkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, di sana disebutkan, orang-orang yang beriman, apabila kamu didatangi oleh orang fasik dengan membawa berita penting, maka bertabayunlah, agar engkau tidak menyampaikan pada kaummu karena kebodohanmu itu merugikan mereka yang kemudian kamu akan menyesali perbuatan itu. Sebenarnya kita sebagai orang beriman sudah diperintahkan di dalam Al-Quran sendiri menyikapi hal-hal yang terkait dengan itu semua. Makanya saya sebagai orang yang beriman mengambil inisiatif untuk bertabayun, mengklarifikasi, mengkonfirmasi terkait dengan kebenaran itu. Teman-teman ya. Alhamdulillah yang namanya Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu memberikan kesempatan kepada kami ya, pada tanggal 19 yang lalu. Bahkan yang saya salut dari Bapak Dekan Fakultas Kehutanan itu tidak hanya sekedar menyiapkan dokumen-dokumen terkait saja, tetapi juga pelaku-pelaku yang terjadi saat itu. Ada yang satu angkatan atau alumninya, ada juga yang mengambil foto saat jadi wisuda, dihadiri juga para dekan-dekan jadi senior. Saya sangat jadi salut dan luar biasa. Begitu lengkapnya dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan, kemudian seluruh dekan yang hadir dipersilahkan untuk menyaksikan terkait dengan itu semua. Wow. Saya tertarik untuk melakukan klarifikasi karena setiap kali saya memberikan ceramah kemana-mana selalu yang pertama kali ditanya adalah terkait dengan itu. Yang mana kalau saya simpulkan merendahkan martabat Universitas Gadjah Mada. Kemarin malam saya ceramah di Masjid Darussalam, undangannya jam 8, jam 7.30 saya sudah sampai. Begitu ketemu sama takmir dan pengurusnya, pertama kali yang beliau sampaikan adalah dengan sedikit senyum, gimana toh Pak Sur GM kok bisa terjadi seperti itu. Beliaunya tentu menyimpulkan hal-hal yang negatif tentang UGM. Kita bicara institusi dulu, UGM hanya mengacu pada media massa maupun media sosial, yang mana kita tahu bahwa di dalam media massa itu juga sekarang orientasinya adalah bagaimana mendapatkan pembaca atau penglihat jadi audiovisual dengan jadi jumlah pengikut yang banyak. Sudahlah tidak lagi memikirkan terkait untuk memperjuangkan mana yang benar, mana yang salah. Yang penting saya banyak jadi pengikutnya. Itulah yang menjadi keprihatinan sehingga kami memohon untuk jadi melakukan jadi klarifikasi dengan tujuan agar keyakinan saya sebagai bagian daripada pimpinan di Universitas Gadjah Mada, kebetulan saya dekan Fakultas Kedokteran Gigi ya, bila menjawab itu tidak hanya tataran ilmu yakin karena ceritanya misalnya Bu Rektor, ceritanya Pak Warid dan seterusnya, tapi meningkat satu step lebih tinggi, yaitu ainul jadi yakin ya. Masyarul jamaah Jum'ah rahimahullah ya. Terus terang ya, pada kesempatan ini saya sampaikan agar Bapak Ibu sekalian ya, yang menjadi bagian daripada orang-orang beriman itu juga mampu untuk
menyuarakan di media massa, media sosial dan seterusnya. Jangan cuma sekedar ngebohongi ataupun pura-pura apa jadi tidak tahu. Setidaknya para jamaah yang hadir pada kesempatan ini ilmu yakin ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan. Nah, teman-teman, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi mengatakan kita semua harus menyebarkan fakta yang sebenarnya. Ya, ini diperintahkan kepada UGM, mahasiswanya, ataupun dosen-dosennya, ataupun sivitas akademikanya. Saya, orang yang bukan lulusan UGM, orang yang biasa-biasa saja dari desa, ya kita membantu UGM untuk mengembalikan marwah UGM yang sudah dicoreng oleh Roy Suryo CS, teman-teman. Sesuai dengan amanat dari beliau ini. Jadi ya, untuk mendukung itu, silakan teman-teman sebar video ini sebanyak-banyaknya. Bapak Dekan Fakultas Jadi Kehutanan memfasilitasi yang saya juga sangat salut karena beliaunya bisa menghadirkan orang-orang yang menjadi bagian daripada proses histori itu, termasuk dokumennya sangat luar biasa. Sejak beliaunya mendaftar, membayar SPP, ya, KRS dan seterusnya sampai dengan ijazah. Ya. Tapi tentu Bapak sekalian bertanya, emang Pak Suryono melihat ijazah aslinya? Ya. Saya tentu akan berbalik pada para jamaah sekalian. Yang namanya ijazah asli itu ada di institusi atau ada pada diri kita? Tentu ada pada diri kita, pada orang, bukan pada institusi. Yang ada hanyalah sekedar apa jadi salinan ataupun apa jadi fotokopi. Dan saya telah menyaksikan sendiri dokumennya apa jadi lengkap. Begitu juga terkait dengan kesaksian orang-orang yang tentunya apa jadi mengalami peristiwa apa jadi sejarah itu. Sehingga yang tadinya saya ilmu yakin naik pada tataran yang lebih tinggi menjadi ilmu yakin karena melihat sendiri terkait apa jadi dokumen itu. Kenapa Pak ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan? Ya kebetulan walaupun saya dokter gigi, saya juga belajar hukum. Ya. Orang hukum itu bisa didengar kesaksiannya bila ya, melihat sendiri, mendengar sendiri atau merasakan sendiri. Kalau katanya tidak boleh. Oleh karena itu, ya, paling tidak para jamaah yang bukan dari Fakultas Jadi Kehutanan sekarang yang hadir pasti minimal pada tataran ilmu yakin. Ya. Saya sangat berharap, sebagaimana tadi disebut wal takum minkum ummatun yaquna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Harus berani menyuarakan kebenaran. Karena kalau kebenaran itu Bapak Ibu sekalian tidak suarakan, maka akan tergilas oleh yang namanya tadi kebenaran apa jadi